Kembali lagi di Agung Tahta Mandiri Championship 2023, masih di Semarak Final Round. Kita memasuki kelas M1 di malam hari ini, lebih tepatnya di M1 PlayStation dan juga M1 PC yang saat lagi akan kembali membalap untuk track terakhir kita di kalender 2023 ini di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Kembali lagi bersama saya Ariel dan juga Dom Fernandoli selaku race director dan juga kamera director yang akan memandu jalannya balapan di malam hari ini. Dan ya, tadi mungkin untuk teman-teman sudah menyaksikan qualifying round di mana ya di round tersebut para rider baik di M1 PlayStation maupun di M1 PC itu mencatatkan lap time terbaiknya untuk bisa start di pole position. Dan fakta uniknya mungkin untuk race di kelas M1 ini, dimana untuk M1 PlayStation ini juaranya sudah berhasil dikunci oleh Miki Raikko ya di beberapa round sebelumnya, dan nampaknya untuk pertempuran cukup terbuka ya bagi Kevin dan juga Ray Juliansyah dengan gap kurang lebih 32 poin yang mungkin akan kita saksikan saat lagi untuk klasemen sementara sampai round ke-14 kemarin bagi M1 PlayStation ya. Bisa kita lihat seperti yang sudah dimention sebelumnya, Miki Raikko di posisi pertama dengan 408 poin sudah memimpin sangat luar biasa sampai pada akhirnya berhasil menjadi champion di kelas M1 PlayStation. Dan kita lihat Kevin di posisi kedua dengan 344 poin dan juga Ray Juliansyah di posisi ketiga ini harusnya dengan berapa ya? 312 poin, that's betul sekali. Dan ya, dengan gap poin tersebut masih sangat mungkin untuk perebutan runner up, namun tentunya advantage ada bagi milik Kevin di posisi kedua dengan poin yang lebih banyak. Lalu kita lihat di posisi keempat ada Fadil Ramadan dengan 266 poin. Ini agak sulit ya untuk bisa mengobrak-ngabrik podium zone di posisi 2 dan juga 3 karena jaraknya terpaut cukup jauh. Tapi mungkin kontender utamanya adalah Raung di posisi kelima dengan poin yang sama, yaitu 266 poin. Lalu di posisi ke-6 kita lihat ada Bima Suryatama dan 206 poin. Kompet 55 di posisi ke-7 dengan 90 poin. Keikin di posisi 8 dengan 71 poin. Dan sayangnya untuk Zidan Agustian 466 ini masih dengan 0 poin sampai round ke-15 kali ini. Dan kayaknya juga sudah tidak akan balapan lagi. So ya, itu dia untuk klasemen sementara sampai round kemarin. Yang kita tahu tarungannya cukup sengit ya sampai tikungan terakhir di Silverstone. Dan untuk starting grid setelah qualifying barusan, Ray Juliansyah nampaknya berhasil meraih pole position dengan fast lap di 1 menit 25,7 detik. Kevin menempati posisi kedua di 126,3 dan juga Bima Suryatama di posisi ketiga dengan 126,8 memenuhi row pertama. Di row kedua ada Ki Higgins, Fadil Ramadan dan juga Raung mengisi posisi 4, 5 dan juga 6. Mungkin perlu kita ingat ya di race kemarin di mana Kevin, Ray dan juga Ki Higgins ini ketiganya bertarung sampai detik-detik akhir final corner memasuki checkered flag, dan mungkin kita akan saksikan juga di race kali di Valencia. Dan tentunya untuk pemilihan ban bisa kita lihat juga di belakang layar sana ya, bahwasanya sirkuit Valencia kembali dengan cuaca cerah dan juga dry track. Tentunya penggunaan slick tires akan menjadi pilihan. Dan kembali lagi dengan format sprint yang lapnya hanya setengah dari main race kita. Tentunya juga dengan tire usage atau tire wear yang off serta fuel yang off. Ini akan memberikan advantage tersendiri bagi rider bisa menggunakan ban dengan komponen yang lebih lunak. Tapi tentu saja harus tetap memperhitungkan dengan kondisi temperatur dari ban karena itu masih sangat berpengaruh ya, dan juga masih tetap berpengaruh kepada page dari para racer. Dan yes, ini dia kita sudah lihat para rider yang siap untuk menaklukkan Valencia di sprint race. Dan nampaknya kita lihat juga Ray Juliansyah kembali mengganti helmnya dengan helm spesial untuk kali ini nampaknya di final round. Ray Juliansyah start on pole position. Can he make it? Can he make another rocket start di race kali ini? Red lights are on. This is Valencia for the sprint race and off the grid we go. Nice start lagi dari Ray Juliansyah. Tapi kita lihat Kevin tidak mau kalah untuk startnya malam hari ini. Going on from the left side by side, going on to turn 1 back again. Kita lihat 7 lap saja di sini, sangat flat out sekali. Nothing to lose bagi Ray Juliansyah dan juga Kevin yang harus keluar track barusan, dan nampaknya ada tabrakan antara Fadil Ramadan dan juga Ki Higgins memasuki turn kedua. Mengerikan sekali apa yang terjadi antara keduanya. Entah mungkin Fadil Ramadan yang melakukan late break moment dan juga tidak berhasil mendapatkan titik breaking yang pas mungkin sampai harus overshoot seperti tadi. Dan ya Ki Higgins yang ada di luar luar track ini mau tidak mau harus menerima nasibnya tersundul oleh Fadil Ramadan meskipun sekarang masih di posisi kelima. Tapi tentu saja dengan gap yang sekarang ini untuk lap pertama ya khususnya pasti masih sangat-sangat tidak menguntungkan, dan tentunya harus push lagi sampai lap-lap berakhir. Dan ini dia siaran ulang dari turn pertama di mana Ray dan juga Kevin melebar di turn 1. Dan track re-entry nampaknya dari Ki Higgins yang tidak menduga-duga ya, atau ya sebenarnya Fadil Ramadan berarti ada di racing line-nya sedang exit yang cepat dari turn 1, dan ya tidak Ki Higgins yang tidak aware mungkin untuk track re-entry-nya. Dan juga kita tahu lah setelah exit turn 1 ini lurusan
cukup mengerikan dan ya sama mengerikannya seperti apa yang terjadi antara duo KTM Fadli Ramadan dan juga Bima Suryatama masuk ke turn terakhir di long corner turn ke-13. Nampaknya keduanya harus terlibat adu fairing dan sekarang masih pertempuran untuk posisi 3 dan juga posisi ke-4 bersama Kikens yang turun ke posisi ke-5 dan harus berhati-hati lagi supaya tidak melakukan kesalahan di track re-entry-nya seperti yang barusan. Tapi nampaknya sekarang sudah berhasil melewati turn 1 dengan sangat luar biasa. But then again kita lihat clash antara Bima Suryatama dan Kikens untuk sekarang ini bukan dengan Fadli Ramadan tapi bersama dengan another KTM yaitu Bima Suryatama yang sekarang dropping ke posisi ke-5. Rajulansa dengan rocket startnya dan juga start dari pole position berhasil mendapatkan advantage yang luar biasa banyak dan juga tentunya memimpin balapan dengan gap 0,4 detik. Ini tentunya bisa sayang sekali harus sedikit melebar barusan di entry, tapi ya kembali lagi masih ada 0, detik di depan Rajuliansa yang ya kembali lagi ini bisa memberikan keuntungan yang setidaknya memberikan chance gitu untuk dia fight bersama Kevin di klasemen dengan gap 32 poin ya, meskipun terpaut cukup besar ya, tapi dengan finish di posisi pertama untuk sprint ini dengan perolehan poin yang harusnya didapatkan sekitar 12 poin kalau tidak salah ya, betul sekali 12 poin tentunya akan memberikan berarti dan juga semakin ketatnya pertarungan di klasemen untuk posisi runner up. Dan sementara pun bisa kita lihat Kevin bersama Hondanya cukup stabil dan tidak ada masalah yang terlalu berarti. Masuk ke turn 13 pun sangat stabil, masuk ke turn 14 nothing to lose, sedikit lebar di entry tapi kita lihat exitnya akan lebih cepat daripada Rai. But dari again Ducati Power tidak bisa kita ragukan berhasil mendapatkan attack speed di exit corner dengan lebih luar biasa. Nampaknya menggunakan power tree barusan dan ya ini emang atau mungkin semuanya lagi pakai power tree juga karena ya kita tahu sprint dengan fuel management yang off ini semua rider bisa push all out on the attack dan juga mengeksploit semua faktor yang bisa dieksploitasi tentunya bagi para rider. Dan sekarang kita sudah masuk ke lap ketiga dari total 7 lap yang ada hanya tersisa 4,5 lap lagi. Fadli Ramadan dan juga Kikikin sangat disayangkan sekali nampaknya exit dari turn ke 4 ke 3 nampaknya betul sekali harus mengakibatkan mereka terjatuh dan sekarang memberikan Raung posisi ketiga ya, dimana tentunya ini sangat-sangat berpengaruh ke klasemen juga untuk pertarungan antara Fadli Ramadan dan juga Raung demi perebutan posisi keempat klasemen, di mana dua-duanya mengantongi poin yang sama dengan 266 poin sampai akhir round ke-14 kemarin. Dan kita lihat ini dia Raung serta Fadli Ramadan back on the attack, back on the battle di posisi ketiga dan juga posisi keempat 0,3 dan sayang sekali Kikin salah satu rider yang kemarin sempat mengobrak-ngabrik posisi podium di Silverstone dengan sangat luar biasa impresif. Nampaknya hari ini menjadi sprint race yang sangat-sangat sulit dan harus terjatuh lagi hingga terlempar ke posisi ke-6 gap 5 detik ke Bima Suryatama. On the attack again, this is Fadli Ramadan full fokus untuk bisa mengejar Aprilia di depannya. Ada juga Bima Suryatama yang mulai catch up untuk posisi keempat mengejar dari posisi kelima dengan gap 0,4 detik Dan sekarang masuk kita ke 14 kita lihat inside yang sangat-sangat mantap sekali dari Bima Suryatama sedikit menginjak outside line mungkin perbatasan antara pit lane dan juga main straight dan kita lihat sangat agresif sekali dari Fadli Ramadan berhasil melakukan overtake terhadap Raung Batarege. Wow, nice save dari Fadli Ramadan yang tadi kita lihat terkena kontak dengan Raung, tapi surprisingly hal seperti itu bisa di-recover dan juga di-save oleh Fadli Ramadan. Sebuah momen yang bisa dibilang impossible untuk terjadi di game MotoGP 23 ataupun dari game MotoGP yang mungkin sudah sering kita saksikan karena tadi kita lihat motornya udah miring banget tapi somehow Fadli Ramadan berhasil melakukan recovery yang sangat-sangat luar biasa epic dan sekarang berhasil mempertahankan posisi ketiganya meskipun ada serangan dari Bima Suryatama yang barusan masuk ke gravel dan juga ya sedikit memberikan smoke boom ke Raung di posisi kedua. Sayang sekali untuk Kevin yang sedang bertarung bersama Rai Juliansa harus terjatuh dan sekarang memberikan gap 3,5 detik. Untungnya di belakangnya duo KTM dan juga Raung terpaut cukup jauh di 4-5 detik. Jadi ya Kevin, iya itulah mungkin race bagi Kevin di malam hari ini. Perlu santai saja untuk setidaknya finish di posisi kedua bersama Honda karena sekarang kita lihat juga sudah berhasil mengantongi fast lap dan ya dengan sisa lap yang ada hanya sekitar 3,5 lap lagi gap 3 detik berarti ya hanya punya 1 detik dalam 1 lap yang atau ya dia harus memangkas 1 detik dalam 1 lap itu agak sulit bisa dibilang untuk bisa dilakukan karena ya kembali lagi untuk cara jual saya yang kita lihat race-nya nampaknya cukup luar biasa di Valencia kali ini dan sebelum itu kita lihat dulu ini dia momen serangan dari Fadli Ramadan yang secara nggak langsung tadi dan juga save-nya luar biasa banget tadi benar-benar udah ngesot banget tuh motor Fadli tapi gila ini recovery-nya luar biasa
tidak diduga-duga dan juga di luar nalar. Dan ya kembali lagi line overtake-nya dari Fadil Ramadan juga cukup mengerikan, full exploit the track ya. Meskipun tadi sebenarnya kalau dihitung-hitung itu adalah track limits warning, tapi karena masih di straight dan juga sebenarnya kalau kena gravel itu Fadil Ramadan yang rugi ya, karena speednya otomatis turun dan tadi ya itu that's untuk overtake-nya di turn 1. Dan sekarang kita lihat Raung di posisi kelima dengan 1 kali long lap penalty. Sangat-sangat dirugikan sekali dengan posisinya kali ini. P5 dengan gap 0,1 detik, hampir 0,1 detik. Oh no, Fadli Ramadan di posisi ketiga going out and wide. Kembali lagi di turn 8 di Berna Martinez harus memakan korban. Kali ini Fadli Ramadan yang race craftnya sejauh ini sampai lap kelima atau awal-awal lap kelima sudah sangat baik, tapi nampaknya harus hancur begitu saja. Kembali lagi di turn 8 yang kita tahu dari M2 kemarin sudah menelan banyak korban. Mungkin sudah 4 sampai 6 korban yang harus terjatuh di sana dan kehilangan race pace-nya sehingga harus finish di posisi yang kurang menyenangkan. Berbeda dengan Rajulesa yang sekarang masih aman, tentram, nyaman mendapatkan fast lap di entry lap ke-6. So far so good, tidak ada track limits warning sama sekali. Meskipun ya kita lihat exploit the track di turn 1 memang sudah menjadi ya bukan hal lumrah, tapi ya tidak terlalu dinotis lah oleh para stewards in game-nya dari game MotoGP 23. Jadi ya it is what it is, dan juga tentunya dengan melembat seperti itu sebenarnya memberikan disadvantage tersendiri karena harus lebih banyak gitu jarak yang ditempuh setelah keluar ke run of area. Tapi kembali lagi dengan gap 28, 27 bahkan sekarang ya antara gap tersebut, ini Kevin dan juga Rajulasa nampaknya akan finish di posisi yang sama, di posisi kedua dan juga posisi kedua. Yang keduanya bisa stay on the bike sampai checker flag nantinya. Dan kita lihat sektor ketiga, ini dia on board bersama RS Gavin dari rider Repsol Honda Team HRC. Kita mungkin kenal juga, masih ada di posisi kedua, masih bertengger dengan cukup aman, sedikit menginjak curb tapi tidak menjadi masalah. Double apex ini Raung lagi-lagi harus terjatuh atau mungkin belum terjatuh, dan nampaknya saya sekalian Another Aprilia is down. Kembali lagi di turn 8 lagi menjadi korban berikutnya dan berikutnya. Ini mungkin sudah menjadi apa ya, kayak tumbal proyek kalau kita tahu ya, itu tumbal-tumbalan di turn ke-8 karena di setiap race pasti ada yang jatuh di sana. Kita nggak tahu nanti di M1 PC apakah akan ada yang terjatuh juga di sana, tapi memang challenge dari turn 7 masuk ke turn 8 adalah trail breaking yang mungkin mirip-mirip sama di sektor terakhir Mandalika dan juga sektor terakhir, tikungan terakhir 2 atau 3 tikungan terakhir di Argentina ya, yang itu juga sama-sama trail breaking serta hairpin yang lebih tajam bahkan. Tapi di sini somehow dengan hairpin yang lebih lebar malah justru mempersulit para rider, dan ya sampai ke M1 Precision kali ini sudah ada 2 yang tertangkap kamera jatuh di turn ke-8, dan tadi juga ada beberapa yang jatuh di turn 3. Itu adalah Fadli dan juga Kiki kalau tidak salah. Dan sekarang ya harus ada di posisi 4 bagi Gibbs dan juga posisi kelima bagi Fadli Ramadan. Sementara itu kita lihat race leader kita Rai Juliansyah sudah memasuki final lap di akhir sektor kedua, memasuki sektor ketiga. Nah ini dia tikungan yang sangat mengerikan going on into 7 and 8 di Berna Martinez, dan bersamaan juga dengan RS Gavin. Tidak menjadi masalah ya bagi keduanya melalui tikungan angker ini di Valencia yang sekarang berhasil dilewati dengan sangat-sangat mulus going on to the chicane into 9 and 10, dan juga masuki Jaume Masia di posisi atau di turn ke-11 masuki sektor terakhir. Dan ini dia Rai Juliansyah yang sejauh ini memimpin balapan dengan sangat spektakuler sekali, masuki turn 13 tanpa adanya hambatan sedikit pun, going wide into turn 13 and also 14 di depan mata sudah menunggu menuruni bukit di final corner. This is Rai Juliansyah for the moment untuk sprint race berhasil menjadi juaranya. Rai Juliansyah is back on podium here in Valencia on the sprint race, diikuti Kevin yang sekarang finish di posisi kedua. How the table turns setelah round ke-14 kemarin. Dan yes, kembali lagi Rai Juliansyah nampaknya berhasil membuat race yang luar biasa. Start dari pole position, mendapatkan fast lap dan juga finish di posisi pertama Grand Slam untuk sprintnya kali ini bagi Rai dan juga Kevin yang berhasil konsisten di posisi kedua, serta ada Bima Suryatama di final result kita untuk posisi ketiga. Ini akhirnya Bima naik podium nih setelah beberapa race kemarin nampaknya menjadi race yang cukup sulit. Kikins, kita tahu performanya beberapa race kemarin sangat luar biasa, tapi nampaknya hari ini menjadi nightmare bagi dirinya karena harus keluar dari top 3 dan finish di posisi keempat. Begitupun dengan Fadli Ramadan yang sekarang finish posisi kelima, serta Raung yang tadi harus mendapatkan long lap penalty dan juga harus terjatuh di turn 8 sekarang finish di posisi ke-6. Dan ya bisa kita lihat Rajulasa dengan best lapnya juga di 1 menit 26.068. Luar biasa sekali bagi rider-rider kita di kelas M1 PlayStation yang sudah berhasil menyelesaikan sprint race di Valencia Ricardo Tormo malam hari ini, yang kembali lagi
Selamat untuk Rajuansyah berhasil keluar sebagai menempati posisi pertama atau podium pertama pada posisi tiga. Dan itu dia untuk kita di kelas Common PlayStation. Kali ini biasanya kita akan bergabung ke Pak Ferme untuk mewawancara nih para top trader kita di podium dan mungkin menjadi wajah yang cukup segar ya. Bima Suryatama akhirnya kembali lagi ke podium setelah mungkin terakhir podiumnya itu, bentar gue cek dulu ya di data-dataan saya nih. 16 poin itu ada di top 3 P7 P3 ya, terakhir di round ke-14 kemarin di sprint kalau tidak salah, itu ada Bima yang sayang sekali kalau di sprint kemarin saya tidak bisa hadir ya, berhalang untuk hadir, jadi ya tidak ada wawancara juga bersama Bima. Tapi ya kemarin di Silverstone Bima berhasil finish juga di posisi ketiga untuk sprint race dan sekarang pun finish di posisi yang sama, jadi ya sebuah tren yang cukup positif bagi Bima Suryatama mengakhiri season 2023 kali ini berhasil podium dan ya menjadi race yang cukup spektakuler untuk perebutan di posisi ketiga dan juga mungkin battle di papan tengah ya bagi Bima sampai checkered flag tadi, karena kita tahu terlepas dari Ray Juliansyah dan juga RS Kevin yang sedari tadi dari awal hingga akhir balapan ini battle-nya di posisi 1 posisi kedua, dari posisi 3, 4, 5, 6 itu pertarungannya cukup sengit karena ada beberapa kali momen di mana mereka semua itu harus terjebak di traffic yang sama sehingga ya pada akhirnya harus battle dulu, tapi lap demi lap berlalu banyak yang berjatuhan di turn ke-8 utamanya hingga terciptalah sebuah gap dan pada akhirnya battle untuk posisi 3, posisi 4, posisi 5, posisi 6 dan pada akhirnya tiba-tiba ada posisi 4, posisi 5, jadi ya mungkin ritmenya agak berbeda gitu ya, tidak stagnan seperti yang apa yang terjadi antara Ray Juliansyah dan juga Kevin sampai tadi pertengahan lap di mana Kevin mengalami mistake dan ya pada akhirnya harus kehilangan tempo dari balapannya hari ini dan juga kehilangan gap yang cukup besar ya, sampai tadi kayaknya di 3 detik 3,3 kalau nggak salah. Jadi ya Kevin sudah menjadi balapan yang luar biasa dan harusnya dengan finishing position seperti ini di mana Ray akan mendapatkan 12 poin dan juga Kevin mendapatkan 9 poin, keduanya akan keluar setelah sprint ini dan mengantongi total 356 poin bagi RS Kevin. 353 poin buat Kevin dan juga 324 untuk Ray Juliansyah. Jadi ya masih terpaut 30-an poin karena jaraknya Kevin dan juga Ray ini emang Kevin yang diuntungkan ya dengan total sampai sprint kemarin, sampai round ke-14 kemarin di 344 dan juga Ray di 312. Jadi ya advantage-nya memang untuk RS Kevin yang hari ini pun finish di posisi kedua itu sudah sangat baik, mengingat poinnya juga untuk sprint race ini dibagi 2 ya dari main race dan pada akhirnya ya ini menjadikan battle di klasemen mungkin sampai main race nanti, dan tentunya dengan gap poin yang tipis seperti ini Ray Juliansyah pastinya mendapatkan disadvantage yang cukup besar dan hanya mungkin salah satu harapannya adalah faktor keberuntungan di main race nanti. Dan ya analisa saja mengenai kelas M1 PlayStation yang sejauh ini sudah berjalan sangat luar biasa, mengakhiri sprint race juga di round ke-15 dan tentunya kita tidak sabar nih untuk menunggu Parc Ferme kita atau rider-rider yang sudah ada di Parc Ferme dan kita akan mulai wawancaranya. Kita tinggal menunggu Capping dan juga Bima Suryatama atau Kevin ya. Ini Capping tuh dulu dia di pakai nama Kevin tuh baru di 23, di 22 kemarin masih Capping. Jadi ya mungkin banyak yang notice juga ya. Dan ya, kita tinggal menunggu Om Kevin untuk menyalakan kameranya serta Bima Suryatama juga untuk menyalakan kamera, jadi kita bisa melihat wajah-wajah dari para rider yang menempati Parc Ferme malam hari ini. Kita nampaknya sudah terhubung bersama Ray yang biasanya Ryan yang ada masalah di kamera, tapi kayaknya sekarang udah aman-aman aja. Malah sekarang ke Kevin sama Bima Suryatama yang punya trouble di kameranya. Sama-sama juga mungkin masih dengan problem yang mirip-mirip ya, karena nggak tahu kenapa di Discord ini kadang suka ya ada aja masalah kamera, tiba-tiba nggak bisa nyala, tiba-tiba kedip-kedip kamera. Jadi kita harus sabar menunggu, menanti untuk bisa terhubung bersama RS Kevin dan juga Bima Suryatama yang sekarang masih berusaha untuk bisa terhubung. Dan ya berakhir di kelas temuan PlayStation juga nantinya akan kita sambung dengan
batch berikutnya di M1 PC tentunya. Dan mungkin konsep juga informasi mengenai M1 PC nanti sambil kita menunggu terhubungnya tinggal Om Kevin tinggal harus Kevin. Nantinya di M1 PC ini akan cukup banyak rider-rider wildcard. Salah satunya mungkin sudah kita mention juga dari beberapa round sebelumnya, yaitu Bro Rich akan kembali ke track setelah sedari kemarin ada di kandang caster ya, mengcasteri balapan-balapan, mengomentari balapan yang berlangsung, dan akhirnya mungkin tanda kutip kembali ke habitatnya sebagai pembalap dan akan membalap di final round di M1 PC yang nanti akan kita saksikan di sprint nih, debutnya kembali sebagai rider di Motorsport Indonesia, lebih tepatnya di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Oke, kita juga berterima kasih tentunya kepada sponsor yang sudah mendukung berjalannya event di musim kali ini. Terima kasih kepada Agung Tata Mandiri selaku sponsor utama di musim 2023 ini, dan juga ada MGPI serta Indo Motor Racing selaku media partner yang sudah mendukung berjalannya Agung Tata Mandiri Championship 2023. Jadi sekali lagi terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah mendukung. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung kami di setiap event kami, di setiap balapan yang diadakan, di setiap live chat juga. Sangat-sangat terima kasih sudah selalu meramaikan, dan tentunya hopefully kita bisa ada event-event berikutnya ya di musim depan, di tahun depan, tahun yang akan datang. Semoga juga akan ada event-event terbaru yang mungkin bisa kita sajikan sama juga dengan di musim kali ini, di musim 2022. Kita pada akhirnya berhasil menyelenggarakan MXGP atau motocross di skena e-sport, e-autosport Indonesia gitu ya. Salah satu yang mungkin race atau salah satu yang awal-awal ya menjadi ada di Indonesia untuk MXGP. Dan kemarin juga ada Road Race Open sama dengan di musim-musim sebelumnya juga. Dan tentunya untuk Road Race Open ini atau MRRO pastinya akan dengan format yang berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi tidak akan stuck situ-situ aja, karena kemarin kita pakai motornya MotoGP 2009. Sebelumnya kita pakai Red Bull Rookie Cup, dan ini nggak tahu nih di musim depan akan seperti apa, atau mungkin akan ada championship baru lagi. Kalau kemarin sih kita sempat menyinggung Ride 5 ya. Tapi tinggal nunggu aja nih gamenya. Semoga Winter Cell cukup berbaik hati lah kepada kita ya. Dan ini dia untuk Park Ferme kita di malam hari ini. Nampaknya sudah terhubung ya. Ini sayang sekali monitoring saya agak kacau, tapi semoga saja sudah terhubung dengan baik. Dan ini dia Park Ferme kita di malam hari ini, sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Please welcome Ray Juliansyah, Ernest Kevin, dan juga Bima Suryatama menempati posisi 1, 2, dan juga 3. Dan mungkin kita akan langsung saja mulai bersama Bima Suryatama yang hari finish di posisi ketiga. Selamat malam Om Bima. Malam Om. Oke, Bima Suryatama hari ini nampaknya menjadi race yang agak sedikit membingungkan, karena di awal-awal kita lihat ada battle, terus tiba-tiba battlenya hilang, ada kontak, ada juga beberapa momen yang mungkin bisa dibilang agak kurang menyenangkan, tapi pada akhirnya konsistensi yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa menghasilkan posisi ketiga pada malam hari ini, back on podium again, dan juga another point untuk klasemen. Gimana tanggapannya untuk race hari ini di round ke-15? Ya tadi sebenarnya race ini nggak ada latihan yang berarti lah Om, untuk saya Om. Jadi tadi itu ya benar-benar main-main aja Om, tapi kebetulan itu si Fadlinya yang ngelakuin kesalahan kan, jadi ya pure hoki sih Om di race ini saya. Soalnya pace saya nggak bisa nyamain mereka lagi sekarang Om. Jadi emang hoki sih. Oke, so Bima hari ini race yang sangat luar biasa, konsistensinya sangat terbayarkan secara penuh, dan hari ini finish kembali lagi memasuki posisi ketiga, another podium, another point yang sangat berarti di klasemen, dan ya best of luck untuk main race besok. Selamat istirahat juga sekali lagi. Selamat untuk posisi ketiganya Om Bima. Ya, terima kasih Om. Oke, itu dia Bima Suryatama yang hari ini finish di posisi ketiga membawa KTM naik ke podium setelah tadi harus bertaruh dengan Kikins, dengan Fadil Ramadan tim itu sendiri, dan juga Rao. Dan yes, kita langsung saja berpindah ke posisi kedua, ada RS Kevin. Selamat malam Om Kevin. Malam Om Aril, malam. Oke Om Kevin, hari ini nampaknya menjadi race yang bisa dibilang race yang stabil ya. Start dari posisi kedua, terus juga terus-terusan mempressure Ray Juliansyah, tapi sayangnya mungkin tadi di pertengahan balapan harus melakukan mistake dan akhirnya terjatuh, masuk gravel cukup jauh tadi terpentalnya, dan ya jarak 3,3 detik atau 3,5 kayaknya tadi memberikan gap yang
yang sangat-sangat menyulitkan gitu untuk bisa mengejar lagi. Tapi in another case hari ini finish di posisi kedua. Gimana tanggapannya untuk Valencia kali ini? Ya di race kali ini ya sebenarnya target, kalau bicara target saya finish di posisi 4 aja udah secara poin harusnya udah kunci ya kalau hitungan saya, tapi nggak tahu nih kalau Om Lee gimana nih. Tapi tadi setelah start alhamdulillah lolos dari rombongan maut tadi yang di belakang. Entah kenapa banyak yang crash gitu. Saya amarah yang lolos tadi itu. Jadi ya udah tadi balapan beberapa lap di belakang Ray. Terus tadi entah kena slipstream gitu, terus jadi telat ngerem gitu Om. Jadi terus pas pengereman kena ban belakangnya Ray tadi. Terus langsung low side dari situ. Oke. Terus coba lanjutin. Untung yang di belakang udah agak jauh ya. Coba lanjutin balapan ya, namanya sprint udah susah lagi kan, mau ngejar gimana. Pace-nya Ray juga kan kenceng tadi. Jadi udah nahan di posisi 2, udah hasil yang lebih dari target sih Om. Lebih dari target saya di race kali ini. Jadi alhamdulillah lah bisa podium 2. Oke Om Kevin, sangat luar biasa sekali ini race. Seperti Om Kevin bilang sendiri sudah melampaui target, dan tentunya ini menjadi race yang ya meskipun harus ada sedikit mistake ya yang tentunya bikin kayak aduh kenapa gitu, agak jengkel mungkin rasanya, tapi tetap saja ini sudah menjadi di luar ekspektasi. Finish di posisi kedua, poin yang sangat berarti untuk klasemen dan juga dalam perebutan runner up. Mungkin kita akan hitung lagi nanti nih ini poinnya di runner up position tarungnya dengan Rajuansyah saja nanti apakah akan berlanjut sampai main race atau tidak. Tapi sekali lagi sahabat Gavin, hari ini race-nya sangat-sangat stabil sekali, dan congratulations untuk posisi keduanya. Best of luck di main race besok. Thank you Om Gavin. Thank you, congrats buat Ray juga. Nah itu dia sportsmanship yang kita sering kali saksikan ya di setiap event-event kita. Dan ya itu dia Kevin yang hari ini finish di posisi kedua, our Iron Man dari Honda yang finish kembali lagi di podium. Dan sekarang kita langsung saja berpindah kepada yang hari ini mendapatkan Grand Slam sampai sprint, finish di posisi pertama dengan fast lap dan juga start dari pole position. Please welcome Ray Juliansyah. Selamat malam Ray. Malam Om. Oke Ray Juliansyah, hari ini benar-benar race-nya sempurna sekali. Start yang benar-benar perfect dari awal, menjadikan kunci mungkin ya untuk tadi seperti Om Kevin bilang, kabur dari apa yang terjadi di belakang sana. Dan pada akhirnya juga tadi mungkin sampai pertengahan menuju akhir pressure dari Kevin masih ada terus, dan mungkin mengetahui Kevin tadi terjatuh berikan nafas yang sangat segar sampai akhirnya menyentuh checkered flag di posisi pertama. Gimana tanggapannya untuk race kali ini Ray? Ya, belum. Race saya hari ini buat sprint race sesuai target Om. Rocket start, practice lap, terus bisa tuh Om. Oke. Oke, ada lagi Ray? Bisa kabur dari rombongan belakang lah Om. Jadi aman gitu, kalau berdua juga aman. Oke, jadi apakah masih bicara ini? Sorry ya, monitoring gua agak rusak. Semoga masih on bersama kita. Tapi kayaknya itu dia dari Ray Juliansyah hari ini, sebuah race yang sangat-sangat spektakuler ya Ray. Dan ini tentunya memberikan pertarungan yang luar biasa bersama Kevin demi perebutan runner up. Dan kita lihat aja nih sampai main race kah, atau mungkin poinnya sudah dikunci setelah sprint race kali ini. Selamat Ray untuk race-nya di sprint kali ini. Best of luck untuk besok di main race. Kita tidak sabar untuk menantikan pertarungan berikutnya. Congratulations Ray, dan juga selamat untuk P1 ya. Congrats juga buat Om Kevin dah kunci katanya ya, kunci klasemen 2. Terus juga aku mau bilang terima kasih buat tim RDST, tim Maco, itu juga sama semua tim ada di RDST. Kasih support yang position ini Om. Oke, yes, itu dia Ray Juliansyah. Betul sekali, yang hari ini finish di posisi pertama untuk sprint. Meskipun sudah berakhir dalam perebutan runner up, tapi tentu saja race besok masih akan menjadi race yang sangat menarik untuk kita nantikan. Thank you Ray, dan selamat istirahat. Congratulations. Selamat.
Oke, itu dia untuk performa kita malam hari ini. Sprint Race sekali lagi di M1 PlayStation, Rai Juliansyah, RS Kevin dan juga Bima Suryatama yang berhasil finish di posisi 1, 2 dan juga 3 untuk Ricardo Tormo Valencia. Dan ya setelah ini seperti biasa kita akan berpindah ke kelas berikutnya, di kelas M1 PC yang tadi mungkin sudah saya mention juga akan ada nama-nama wildcard seperti Broris, terus juga Ryusei, champion kita dari M2 PlayStation, M2 PC kemarin akan naik juga ke kelas M1 PC. Dan ya kita sudah tunggu untuk menantikan. Dan ya ini dia untuk klasemen sementara kita. Ini sayang banget gua agak tidak bisa dilihat, dari saya mencari monitoring yang lain dulu, tunggu sebentar ya. Tapi ini dia untuk klasemen sementara hari ini sampai sprint race di M1 PlayStation, di mana tentunya Miki Raiko masih memimpin dengan 4 poin. Lalu juga tadi sudah disebutkan bahwasanya Kevin berhasil mengunci posisi runner up di posisi kedua untuk kelas M2 PlayStation. Rai Juliansyah finish di posisi ketiga untuk klasemen sampai ke round ke-15 di sprint kali ini sampai Valencia. Dan yes, itu dia mungkin untuk top 3 kita klasemen akhir di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Lalu mengisi posisi keempat nampaknya Raung yang pada Ramadan di posisi keempat dengan 271 poin, dan juga di posisi kelima ada Raung dengan 207 poin. Dan ya mungkin ini adalah warna-warna yang akan kita lihat di posisi 4 dan posisi kelima, battle dengan selisih 1 poin ya sampai main race nanti. Kita lihat ya antara Fadil dan juga Raung siapa yang akan finish di posisi keempat klasemen akhir nanti. Dimas Suryatama ada di posisi ke-6, Kober 55 di posisi ke-7, Kekins di posisi 8 dan juga Zidan Agustian mengisi posisi ke-9 melengkapi klasemen kita di Agung Tata Mandiri Championship 2023 untuk kelas M1 PlayStation. Dan itu dia sekali lagi untuk M1 PlayStation. Saat lagi kita akan berpindah ke M1 PC yang tadi ya sudah ada Broris akan balapan, Ryusei akan balapan juga di M1 PC, terus juga ada Dika Mantap nih salah satu rider di MXGP kemarin yang juga akan mengambil wildcard, dan juga ada salah satu waktu itu pernah balapan online sama gue di Ride 4 ada Master yang nanti akan balapan juga. Dan ya nama-nama itu gue udah tahu mereka potensinya seperti apa, dan sudah pernah balapan juga sama Om Broris pernah waktu di MRRO, sama Master pernah. Jadi ya ini akan menjadi balapan yang luar biasa. Ryusei juga kemarin sudah menjadi champion di M2, pastinya akan memberikan penampilan yang luar biasa. Jadi ya mungkin kita akan break dulu sejenak sampai nanti kita akan kembali lagi di kelas M1 PC. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan, jangan kemana-mana, stay tune terus, kita akan kembali beberapa saat lagi.
Kembali lagi di Agung Tahta Mandiri Championship 2023 round ke-15 di M1 PC untuk malam hari ini setelah kita menyaksikan M1 PlayStation back on the sprint. Dan ya kita tadi sudah melihat ya untuk para rider dari kelas M1 PC yang akan membalap hari ini. Dan ya tadi sedikit informasi juga akan adanya wildcard serta informasi lagi. Sayangnya untuk sprint race kali ini Tatego tidak akan mengikuti balapan yang tentunya memberikan advantage sangat-sangat besar bagi Andy Aul demi mendapatkan gelar champion. Dengan total poin sejauh ini di klasemen sementara itu 402 poin. Dan kita lihat Tatego di posisi kedua dengan 365 poin. Ini Andy Aul hanya perlu mengantongi 1 poin saja untuk bisa mendapatkan title sebagai champion di M1 PC. Lalu kita lihat di posisi ketiga, Dipo Akbar yang sama juga harus absen dari balapan sprint kali ini. Itu masih ada di posisi ketiga klasemen dengan 269 poin. Nice. Dan juga Fadlur kita lihat di posisi keempat ada dengan 212 poin. Dan juga KY mengisi posisi 5 menutup top 5 dengan 179 poin. Akido X yang sayang sekali di akhir musim ini tidak bisa mengikuti balapan karena ada kesibukan lain. Hari ini ikut guys ya, di akhirnya kembali lagi Akido X setelah kita lihat hiatus ya kemarin beberapa balapan dan akan membalap lagi dan juga mempertarungkan posisi ke-6 di klasemen sementara mungkin dengan Kewa yang jarak poinnya masih agak-agak tipis. Di posisi ke-7 ada Bagus Budiman dengan total 142 poin. Ozi mengisi posisi ke-8 di klasemen sementara serta Nabil Ashoki dan juga Rizky MP di posisi 9 dan juga posisi ke-10. Dan seperti informasi yang sudah disampaikan sebelumnya, ini Ozi akan digantikan oleh Ryusei selaku wildcard di race kali ini atau mungkin di round kali ini. Brook Gaming ada di posisi ke-11, lalu juga Germatnos di posisi ke-12, Superfires di posisi ke-13, Ikamjo, Valel Vertian 40 dan juga Fauzi Hadi Bintoro ini mengisi posisi 14, 15 dan juga 16 di mana ketiganya sudah jarang balapan, mungkin sudah hiatus juga dan sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan full grid lagi ya setelah beberapa race kemarin. Dan ya dengan munculnya wildcard kita tentunya akan mendapatkan banyaknya wajah-wajah baru serta grid yang lebih penuh mungkin dari beberapa race kemarin. Kita lihat row pertama diisi oleh Andy Aul, Dika Mantap yang start di posisi kedua dan juga Fadlur masing-masing mengantongi fast lap di 125,2 sampai dengan 126,0 dan Dika Mantap ini surprisingly di qualifying berhasil langsung naik ke posisi kedua, surprising banget. Lalu di posisi kedua kita lihat ada Brois yang akan start dari posisi keempat, Bastard di posisi kelima dan juga Rizky MP di posisi keenam. Ini benar-benar wildcardnya ada di posisi terdepan semua, mengisi row terdepan, jadi pastinya akan mengerikan sekali. Kita lihat row ketiga ada Akido X, Rizei dan juga Tatego di mana Akido X start di posisi ke-7. Rizei selaku wildcard kita juga start di posisi 8 dan Tatego sayang sekali tidak akan mengikuti balapan hari ini bersama dengan Dipo Akbar, KY dan juga Bagus Budiman mungkin atau keduanya dari posisi 11 12 ini akan ikut balapan di row ketiga dan juga row keempat dari posisi ke-7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan itu dia untuk starting grid kita malam hari ini di M1 PC dan tentunya untuk pemilihan ban di sprint kembali lagi tire wear off lalu juga fuel management off, jadi penggunaan ban yang lunak atau mungkin yang fine deh yang bisa dibilang tengah-tengah sampai akhir balapan nanti akan menjadi pilihan utama bagi para rider di M1 PC kali ini maupun tadi di M1 PlayStation ya, yang kayaknya tadi ada pakai medium atau medium hard, jadi kita lihat aja atau mungkin akan ada yang pakai medium soft medium, we'll see karena itu akan menjadi pilihan yang cukup oke mengingat hanya 7 lap saja yang akan dilalui bagi para rider di sprint race kali ini. Tapi kembali lagi dengan karakteristik Valencia yang bisa dibilang banyak flowing corner tapi ada juga hard braking, jadi bakal cukup memberikan tire temp yang mungkin cepet naik juga ya karena apalagi flowing di turn 13 memasuki 14. Ya kita akan lihat saja keseruannya di M1 PC This is it untuk balapan kita di round terakhir, round ke-15 untuk sprint race di mana Andy Aul kita lihat sudah dengan livery nomor 1-nya, sudah dengan sebuah statement I'm the champion. Start dari posisi pertama juga, red lights are on. This is for the sprint race bersama wildcard kita akan balap and off the grid we go. Nice start dari para rider mengawali sprint race malam hari ini dan nampaknya Andy Aul still on the first position. But Dika Mantap charging langsung saja tapi sayang sekali harus keluar track memasuki runoff area dan nampaknya tidak mengawali balapan dengan cukup baik setelah agresif movementnya barusan. Dan again kita lihat another contact, another clash antara para rider yang memberikan Andy Aul terpental sampai posisi ke-8 tapi tentu saja tidak akan menjadi masalah sedikit pun, bahkan finish di posisi terakhir pun sudah sangat menguntungkan karena absennya Tatego malam hari ini yang ya dengan 1 poin aja ini udah
aman banget buat Andi Aul, hanya perlu menyelesaikan balapan hari ini. This is Broris yang sudah mengomentari balapan sampai round ke-13 kemarin dan sekarang back on track di posisi keempat bersama Nastro Azzurro Honda. Ini mungkin adalah salah satu tim legendaris ya di MotoGP, dan ya ini dia Broris, salah satu rider juga di dunia motorsport Indonesia, di motor e-sport Indonesia. Dan sekarang kita lihat Aki 2X memimpin balapan setelah hiatusnya di beberapa race ke belakang. Back again with Aprilia, langsung memimpin balapan di lap pertama. Valencia mengakhiri sektor terakhir ke turn 12 dan juga 13. Can he make it into the finish line with the first position? Atau sekarang kita lihat Mustard di posisi kedua. Ini adalah salah satu mungkin rider Olen yang pernah bermain bareng gitu di satu lobby, meskipun di Ride 4 ya, tapi ya benar-benar punya pace yang luar biasa juga. Dan sekarang kita lihat Dika Mantap, MXGP rider kita kemarin di awal-awal tahun, juga sekarang memasuki trek aspal dan ada di posisi ketiga. Oh, sayang sekali Mustard harus terjatuh nampaknya setelah mendapatkan zona podium, tapi nampaknya untuk kali ini harus terjatuh dan ke posisi 8 di posisi terakhir. This is Broris on cam bersama kita di sebelah kiri yang nampaknya sudah mulai fit lagi setelah di minggu kemarin. Sayang sekali harus tadi hampir saja terkena gravel, but then again it is fine, it is safe, dan ada di posisi ketiga tepat di belakang Dika Mantap ya. Sayang sekali untuk kemarin harus kurang sehat, dan ya nampaknya sekarang sudah kian membaik serta membalap juga dengan sangat luar biasa baik. This is Broris di posisi ketiga. Akankah ia stay di posisi ketiga ini atau mungkin sedang mengobservasi lagi dari Dika Mantap dan juga Aki 2X serta menahan Ryusei, champion kita dari M2PC kemarin yang sekarang menempati posisi keempat. Again and again, ini performance dari wildcard kita, Dika Mantap, Broris, Ryusei, dan juga tadi ada Master yang berhasil memukau kita di debut mereka untuk M1 PC, langsung di M1 loh, ini gila banget. Dan sekarang kita lihat Andi Aul yang tadi sempat terpental ke posisi ke-8 mulai naik ke posisi ke-5, dan sayangnya di depannya ini ada Ryusei yang ya kayaknya sedikit glitchy, but now it's fine again, back on turn 14, masuki final quarter. Kita lihat champion dari M2PC melawan tanda kutip champion dari M1 PC yang sekarang akan ditentukan. Going on to the main straight, dan nampaknya Ducati Power memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Going to turn 1, dan yes it is Andi Aul going on taking the 4th position tepat di depan Ryusei. Yang sekarang hanya bisa melihat dulu saja champion yang akan dinobatkan ya di race kali ini, di sprint race kali ini, yang sekarang menempati posisi keempat. Tapi ya sekali lagi championnya sudah akan dikunci oleh Andi Aul. Tidak perlu disconnect aja ya kayak di Saxender mungkin. Bahkan kita lihat juga ini adalah Rizky MP di posisi ke-6 yang sekarang ini sedang all fokus juga. Sudah kita lihat juga ya Rizky MP kemarin sempat 2 kali podium dulu kan, dan sekarang sedang berusaha sebaik mungkin dari posisi ke-6 mengejar Ryusei yang ada di posisi ke-5. Fadlur sementara itu ada di posisi ke-7 setelah mungkin sempat terlibat dari clash yang terjadi di awal-awal lap lap kedua, dan sekarang sedang berusaha sebaik mungkin untuk naik perlahan dan juga mengejar Rizky MP, salah satu rivalnya mungkin ya, atau yang sempat podium bersama di beberapa race sebelumnya sama Rizky MP. Fadlur dan juga Andi Aul sama Tatego juga kalau nggak salah. Jadi ya Fadlur, sementara itu Aki 2X di sisi line track di posisi terdepan lebih tepatnya, memimpin balapan dengan sangat luar biasa bersamaan juga dengan Dika Mantap. Duo Aprilia dari dua tim yang berbeda tapi dengan motor yang sama sedang memimpin balapan di posisi dan juga posisi kedua. Going on to the main straight dan juga mengakhiri lap ketiga masuk ke lap keempat dengan gap 0,4 detik antara Aki 2X dan juga Dika Mantap yang tadi nampaknya kita lihat melakukan late break moment dan berhasil dieksekusi dengan cukup baik, meskipun tadi sempat mendebarkan gitu. Dan juga tadi Oven Analyst sempat sampai teriak karena kayaknya kaget late break telat banget, tapi luar biasanya berhasil dieksekusi dengan sangat-sangat sempurna. Masih di posisi kedua, gapnya masih stabil di 0,5 sampai 0,7, tapi ya agak naik sih, tapi ya it is fine. Broris sementara itu juga berhasil menahan pace-nya di posisi ketiga, dan sekarang kita lihat Andi Aul di posisi keempat menjadi tantangan tersendiri bagi Broris yang mungkin dari round 1 sampai 13 ini hanya melihat dan juga mengomentari laju dari Andi Aul, hanya bisa mengobservasi dari backcaster. Sekarang keduanya akan battle demi perebutan podium zone, dan juga ada battle kita lihat antara posisi ke-5 posisi ke-6 duo KTM Ryusei and also Fadlur yang sekarang bertempur untuk posisi top 5. Aki 2X masih memimpin jalannya balapan dengan 0,4 detik depan Dika Mantap, masuki akhir sektor ketiga dan juga memulai sektor keempat. Sayang sekali Rizky MP harus terjatuh nampaknya dan masuk ke posisi terakhir di posisi ke-8. Masuk ke turn ke-12. Is Aki 2X, Rizky MP, another crash di
tikungan yang mungkin hanya beda beberapa tikungan, dan ya ini sangat-sangat mengerikan sekali. 5 detik sekarang gapnya ke Master yang ada di posisi ke-7. Meanwhile Fadlur di posisi ke-5 masih tandem bersama Rizai dengan gap 0,1 detik, dan juga Andi Aul yang tampaknya masih belum mendapatkan momentum serta chance untuk bisa melakukan attack ke Broris di posisi ke-3. Oh, a little bit glitchy. Ini adalah momen yang tidak diinginkan bagi Andi Aul tentunya demi mendapatkan title champion di sprint race Valencia kali ini, karena ia masih perlu finish. Kalau misalkan ia tidak finish, tentunya ya meskipun dengan gap hanya 1 poin ya, tapi pertempurannya dengan Tatego akan dilanjut sampai ke main race. Dan ya tadi glitch-nya ini sudah menjadi pertanda yang kurang mengenakan, but hopefully akan menyelesaikan balapan sampai ke checkered flag nanti. Dan ya tantangan berikutnya mungkin adalah Broris yang sejauh ini berhasil menahan laju dari Andi Aul dengan sangat mulus, dan ya mungkin juga akan berusaha mengejar ke Dika Mantap serta mendapatkan attack ataupun defense dari battle-nya bersama Dika. Atau mungkin akan lebih terganggu oleh Andi Aul yang sekarang di posisi keempat, 0,2 detik tepat di belakangnya, serta juga memegang first lap. Jadi ini all pressure is on Broris yang sekarang kita lihat sedang berusaha sebaik mungkin menjaga racing line dan juga race pace-nya, serta menutup line dari Andi Aul dengan sangat-sangat tulus. Masih kita ke-12 di Shams Herreros, kita akan melihat so far masih bersama Broris dan juga Andi Aul di perebutan podium zone di posisi ke-3 antara keduanya. Sementara itu nampaknya battle untuk posisi 1 dan juga posisi kedua ini semakin menipis jaraknya, tepat di 0,2 detik, 0,1. This is the slipstream moment untuk Dika Mantap. Can he make it? Now back on the main straight, masuk ke lap ke-6, hanya tersisa 2 lap lagi untuk mengakhiri balapan kali ini. Tidak ada late break nampaknya dari Dika Mantap kali ini, berusaha untuk play safe dan juga mengikuti pace dari Aki2X tepat di depannya di 0,1 tadi barusan di main straight. Dan kita lihat sekarang masuk ke turn kedua, mengakhiri sektor pertama masih stabil sekali antara Dika Mantap dan juga Aki2X. It is a fine race, tapi sayang sekali harus sedikit ditandai dengan clash barusan antara duo Aprilia yang untungnya masih bisa direcover oleh Aki2X dan juga Dika Mantap. Nice race, a nice etiquette dari keduanya, yang tentunya Dika Mantap juga tidak memaksakan laju dari motornya, dan sekarang masih stay di posisi kedua dengan gap yang masih konsisten sekali 0,1 sampai 0,2 detik. Masuki turn ke-8, another korban. Kita lihat victim berikutnya adalah wildcard kita, adalah caster kita di round 1 sampai 13 kemarin. Broris harus menjadi victim berikutnya dari turn 8 yang selalu memakan korban, serta mengorbankan juga posisi ketiganya yang sudah ia tahan sedemikian rupa sampai lap ke-6 dari serangan Andi Aul yang kita tahu serangannya luar biasa bertubi-tubi dan juga membuntuti serta memberikan pressure yang sangat-sangat besar. Sayang sekali untuk Broris, but ya sekarang 1,8 detik tepat di belakang Andi Aul. Sudah tidak ada momen yang bisa dibilang besar lagi gitu ya untuk bisa close up dan juga melakukan attack. Karena 1,8 detik ini jarak yang sangat-sangat besar, dan sekarang kita sudah masuk ke final lap. Mungkin eyes on Aki2X dan juga Dika Mantap, dua Aprilia yang sejauh ini tandem sangat-sangat rapih sekali, sangat dekat sekali, dan sekarang kembali lagi battle antara keduanya mungkin akan tersaji. Masuk ke turn keempat di Nico Tero dan juga turn kelima sudah mulai terbuka window bagi Dika Mantap melakukan attack, tapi kesabarannya ini luar biasa, presisi sekali, dan juga tidak mau terlalu memaksakan line demi line yang ia lihat. Dan tadi pun nampaknya sedang berusaha sebaik mungkin untuk closing up di setiap tikungan. Aki2X yang sedang full on defense juga tentunya akan semakin melambat ya di tikungan demi tikungan karena mengambil defensive line. Dan sekarang melakukan mistake, Dika Mantap taking on the first position. But then again, it is Aki2X up from the outside. Tidak diindahkan oleh Dika Mantap yang sedang mendefense laju motornya, dan kontak terjadi barusan. Tapi nampaknya Aki2X yang harus mundur terlebih dahulu karena tidak mau mengorbankan posisinya dan harus terjatuh. Masih kita turn ke-12. How the table turn, kita lihat Aki2X sekarang bertukar posisi ke posisi kedua. Dika Mantap sebagai wildcard, akankah ia finish di posisi pertama? Andi Aul closing up di posisi ketiga, final corner, and this is it. Kita lihat top 3 rider kita, Dika Mantap will cross the line in first, dan nampaknya Aki2X serta Andi Aul finish di posisi kedua dan juga posisi ketiga. Another astonishing moment dari apa yang mengejutkan kita, serta ini dia champion kita di M1 PC. Please welcome Andi Aul, another champion sudah dinobatkan, dan sekarang untuk M1 PC inilah dia juara kita. Sangat-sangat luar biasa sekali, balapan yang
Ya bagi Andi Aul mungkin sudah kurang mengenakan di awal-awal karena harus terpental posisi ke-8, tapi berhasil finish di podium dan juga mengunci gelar champion di kelas M1 PC. Dan ini dia final result kita. Gimana ya, gue sampai kehabisan kata-kata ya. Dika mantep loh. Wildcard kita yang baru muncul, kayaknya kemarin-kemarin sempat muncul juga. Tapi ya, Dika mantap, sebelah aku wildcard berhasil finish di posisi pertama, menduel Aki 2X dengan sedemikian rupa yang memberikan Aki 2X akhirnya finish di posisi kedua. Andi Aul another race yang luar biasa sekali dan akhirnya berhasil finish di posisi ketiga, dan itu dia untuk top 3 kita ya, berhasil diwarnai dengan sangat-sangat wah. Sprint race memang tidak pernah mengecewakan ya, apalagi dengan track yang secepat ini. Atau ya emang Valencia tuh gimana ya, bisa dibilang salah satu track yang flowingnya cepet gitu, tikungannya banyak yang cepet-cepet, jadi emang enak aja buat catch up dan kejar-kejaran tuh bisa lebih cepat karena ya tikungannya cepet-cepet dan juga bisa dapat top speed yang lebih mantap di setiap tikungannya. Pada akhirnya kita lihat kejutan demi kejutan, bahkan sampai ke round terakhir ini tetap disajikan di Agung Tata Mobile Championship 2023. Dika mantap loh ya finish di posisi pertama. Gue nggak nyangka sama sekali setelah Aki2X dari tadi pace-nya luar biasa solid di depan, tapi nampaknya pressure is on. Kayak tadi kena overtake-nya lagi-lagi di turn 8 di mana Aki2X harus melebar. Ya kayaknya turn 8 ya, soalnya next-nya adalah chicane, yaitu 9-10. Jadi ya sedikit menjengkelkan juga mungkin bagi Aki2X harus finish di posisi kedua setelah leading the race sangat-sangat manis. Terus juga defense-nya luar biasa banget, dan juga ini adalah comeback-nya setelah beberapa round kemarin hiatus. Tentunya ya agak sedikit kurang sreg, tapi sekali lagi masih finish di posisi kedua. Ini adalah hal yang cukup positif ya buat Aki2X setelah absennya dari beberapa race kemarin. Dan juga sekali lagi Andi Aul champion kita yang sudah berhasil mengunci gelar juaranya ini memberikan race penutup ya di klasemen dengan sangat luar biasa. Dan mungkin untuk Aki ini dia berhasil mengejar KY harusnya sedikit demi sedikit ya berhasil mengejar KY karena sekarang finish posisi kedua, berarti mendapatkan 9 poin, dan kayaknya nanti kita akan lihat di klasemen harusnya sudah mendapatkan 188 poin, mengejar ketertinggalan kurang lebih di 300-an atau 28 poin kurang lebih ke KY yang perlu dikejar. Dan ya kalau misalkan KY di main race besok tidak ikut balapan, mungkin aja masih bisa catch up sih, tapi yang nggak tahu juga sih 28 atau kurang kayak ya, we'll see aja ya, karena perlu victory di posisi pertama untuk mendapatkan 25 poin. Jadi ya we'll see untuk Aki2X dan juga KY nanti di klasemen akhir, dan kita akan aja gapnya terpaut berapa poin ya. Tapi sekali lagi sebentar lagi kita akan masuk ke part frame untuk mewawancari top 3 rider kita, yang dimana ada Dika Mantap, ada Andi Aul, dan juga ada Dika Mantap, ada Aki2X dan juga Andi Aul yang berhasil finish di posisi 1, 2 dan juga 3. Dua Aprilian apakah berhasil menyelesaikan sprint race kali dengan sangat luar biasa. Dan nih Andi Aul yang race-nya agak-agak terpental posisi ke-8, tapi berhasil recover, comeback, dan juga finish di posisi ke-3. Ini udah ya another Andi Aul moment lah bisa dibilang. Meskipun harus kehilangan pace, kehilangan posisi yang cukup banyak banget bahkan, ya recovernya sampai bisa naik posisi ke-3 itu luar biasa, yang ya sangat-sangat luar biasa. Dan ya sekarang kita tinggal menunggu aja. Tadi sebenarnya sudah terhubung, tapi lagi-lagi kita ada masalah kamera lagi, sama juga tadi seperti gua sayangnya ada masalah koneksi, jadi ya kita pastinya ya gak asing ya sama hal seperti ini. Semoga teman-teman masih sabar-sabar aja dalam menanggapinya, karena ya begitulah, itu memang di luar kuasa-kuasa kita yang memang kadang tidak kita ketahui adanya tiba-tiba, terus berhasilnya juga Gak bisa hidup bang. tiba-tiba. Bentar coba pindah. Dan terima kasih juga nih untuk teman-teman yang sudah bergabung di live chat. Bentar bang, Tadi coba pindah ke laptop. di M1 PlayStation. Sudah ada Samsur Ramadan, ada Miki Raiko juga. Miki Raikonya ada 2. Terus ada Om Gigikins juga tadi sempat muncul di live chat mengcongratulate Om Kevin ya. Terus ada Jong Celebes. Ya itulah. Ini adalah supporternya dari Dika Mantap dan Master serta Blue Gaming kayaknya, karena mungkin di satu tim ya. Dari tadi kalau kita lihat dari name tag-nya adalah tim BRT. Nah itu dia. Terus ada Om Brook Gaming juga yang sayang sekali tidak bisa melanjutkan balapan sampai final round nanti, dan akhirnya digantikan ya di posisi wildcard. Terus ada siapa lagi tadi? Oh ya udah sampai situ. Gila keren banget.
Ini ya wildcardnya benar-benar memberikan suasana dan juga warna yang luar biasa. Ngeri emang Dika Mantap gak sia-sia programming membuatnya. Waduh, dipungut gitu. Tapi ya emang Dika Mantap dari MXGP pun memberikan balapan yang seringkali luar biasa gitu. Jadi gue pun gak berhentinya kadang kalau lagi on cam sama Dika Mantap yang ngomongin Dika Mantap ini emang mantap gitu balapannya waktu di MXGP, dan surprisingly berhasil diterjemahkan dengan sangat luar biasa ke MotoGP 23. Ini ya, mungkin kita akan tanya-tanya langsung aja bagaimana nih caranya seorang wildcard kita finish di P1. Dan ya ini dia untuk Park Ferme kita malam hari ini. Please welcome, ada Dika Mantap posisi pertama, Aki 2X di posisi kedua, dan juga Andi Aul di posisi ketiga. Dan kita mungkin langsung saja mulai bersama champion kita di M1 PC yang sudah berhasil mengunci gelar juaranya. Finish di posisi ketiga malam ini untuk sprint race. Please welcome Andi Aul. Selamat malam Om Andi. Malam orang baik. Oke, Andi Aul, sebuah race yang tidak menyenangkan di awal karena harus turun posisi 8. Tapi lap demi lap berangsur naik dan naik lagi. Fight untuk posisi ketiga bersama Broris, dan ya pada akhirnya tadi Broris melakukan mistake. Pressure yang luar biasa diberikan demi pertempuran posisi ketiga, dan pada akhirnya juga berhasil finish di P3 serta menyabet gelar champion untuk M1 PC di sprint kali ini. Luar biasa sekali Andi Aul, gimana tanggapannya untuk race kali ini dan juga season kali ini mungkin? Ya senang Om. Akhirnya finally ya kekunci juga juaranya. Sejak minggu lalu kirain udah kekunci, ternyata beda 1 poin lagi. Dan untuk season ini seru sih Om, karena banyak terjadi battle juga sama para rider, terutama sama Tate. Dan sayang sekali sih Tate absen di sprint race tadi ini. Om, tadi itu di race kurang beruntung aja sih Om, karena tabrak motornya Rizky MP tadi. Udah bisa menghindar juga. Terus sore tadi Dika Mantap kesenggol di tikungan 1 tadi itu. Memang di situ lengket Om motornya, jadi udah bisa lepas dari mungkin karena jaringan juga ya. Terus mengejar dan bisa balik ke barisan depan lagi, dan sempat tertahan di belakang Broris karena nggak tahu Om, kalau di belakang player itu susah Om dapat pace-nya, karena agak berbahaya juga sih karena takutnya nyundul. Jadi main tenang aja, dan ya beruntunglah Broris melebar, jadi saya bisa masuk dan bisa kunci P3. Terus di season ini nggak nyangka sih bisa langsung juara nasional, karena bisa dibilang hitungannya saya masih rookie Om, jadi nggak ada ekspektasi apa-apa untuk season pertama ini saya di Moto Esport. Itu aja sih Om, nggak nyangka. Oke, perjalanan yang luar biasa sekali dari Andi Aul. Kita lihat mungkin ya sudah aroma pertarungan atau petarung di posisi depan-depan itu udah kecil mungkin dari MRNO kemarin ya, dan sekarang benar-benar dibawa ke Agung Tata Mandiri Championship 2023 dan akhirnya pun berhasil menjadi champion kali ini. Luar biasa sekali Andi Aul, dan hari ini pun finish masih di podium lagi. Jadi ini kalau kata Fadur sama Resi katanya Andi Agot 94 ya. Jadi the GOAT nih untuk season kali ini. Dan mungkin tadi setelah sundulannya sama Rizky MP katanya Om Andi kalau juara dunia mau goyang-goyang depan kamera. Jadi Aduh. Itu mungkin tadi ya setelah konteks sama Rizky, tapi nggak tahu ya, itu mungkin bisa diselesaikan secara pribadi. Tapi sekali lagi selamat untuk sprint race kali ini, posisi ketiga yang sangat-sangat berarti, dan juga congratulations sudah menjadi champion di M1 PC. Selamat istirahat Om Andi Aul, kita ketemu lagi besok di main race, dan mungkin Tatego bakal muncul lagi untuk pertempuran terakhir mungkin di season kali ini. Thank you Om Andi. Thank you. Oke, itu dia Andi Aul yang hari ini finish di posisi ketiga, sekaligus berhasil mengunci title champion kita di M1 PC Agung Tata Mandiri Championship 2023. Dan sekarang kita langsung berpindah ke posisi kedua yang sudah lama tidak muncul nih ya dari beberapa race kemarin. Please welcome Om Aki 2X. Selamat malam Om Aki. Malam. Waduh Om Aki ini kemana aja dari race kapan tuh? Kayaknya dari round 11 harus hiatus tapi apa ya? Losail atau apa sih? Losail kayaknya ya?
Iya, Ya, tapi ya, karena masalah pekerjaan sih. yes, tapi ya akhirnya kembali lagi di round ke-15 ini, di round penutup kita kembali di sprint race juga dan langsung memberikan hasil yang sangat luar biasa positif. Kita lihat tadi dari awal memimpin balapan dan juga battle sama Dika Mantap, tapi nampaknya pressure demi pressure mulai kena nih di akhir-akhir balapan dan akhirnya harus turun ke posisi kedua. Tapi ya hasil sangat positif setelah hiatus kemarin dan sekarang langsung naik podium lagi. Gimana nih race-nya untuk hari ini? Ya, saya sih nggak harap apa-apa ya, soalnya latihan juga cuman sejam tadi. Tes. Soalnya gimana ya, buat waktu nyari latihannya udah susah saya sekarang. Waduh. Jadi besok aja nggak tahu nih apakah bisa ikut atau enggak. Jadi kebetulan aja kerjaan udah beres tadi. Jadi ya pung free kan, cobalah ngetes dapat berapa. Ya walaupun sebenarnya masih struggle di T8 sama T12 itu doang biasanya yang sampai cuma latihan sejam nggak dapet feelingnya. Ya tadi sih ngelebar karena ban depan udah merah ya, jadi saya agak-agak takut gitu, daripada jatuh ya udah ngelebar aja lah. Ya udah paling itu aja sih. Sisanya ya pace-nya nggak terlalu memuaskan lah karena ya cuma sejam latihan sama tadi sebelum udah kualifikasi dua kali doang, itu doang sih dah. Oke, Homaki tetap luar biasa sekali, latihan cuma sejam dan hari ini tanda kutip cuma ngetes doang tapi berhasil memimpin balapan sampai mendekati akhir lap dan finish di posisi kedua. Jadi mungkin kalau ini Om Aki nggak latihan sejam doang dan nggak cuma ngetes, kayaknya bisa lebih ngeri lagi. Tapi ya sekali lagi Om Aki, selamat untuk finish di posisi keduanya malam hari ini, sebuah comeback yang luar biasa dan semoga besok di main race bisa kembali lagi meramaikan grid. Tapi untuk Ya mudah-mudahan bisa lah ya. ya untuk hari ini selamat untuk posisi keduanya, selamat istirahat juga. Thank you Om Aki. Ayo. Oke, itu dia Akido X yang hari ini berhasil finish di posisi kedua yang semoga saja besok bisa kita saksikan lagi ya fight-nya untuk perebutan posisi yang terbaik gitu ya. Dan sekarang kita langsung saja berpindah ke wildcard yang membuat kita tercengang-cengang, tiba-tiba menyerang sangat luar biasa dan finish di posisi pertama. Selamat malam Dika Mantap. Malam bang. Oke, Dika Mantap, mungkin untuk teman-teman yang kemarin di MXGP sudah tidak asing dengan nama satu ini dan juga sering menjadi langganan podium di tanah-tanahan sana. Sekarang mengejutkan kita, langsung menggebrak meja, finish di posisi pertama sebagai wildcard dan ini benar-benar luar biasa sekali. Dari tadi kita lihat pace-nya waktu ngejar Omaki stabil banget di 01 sampai 05 atau 07 lah paling jauh. Dan itu ya luar biasa banget sih. Ngejarnya bisa stabil, terus juga ngasih pressure-nya bisa stabil. Gimana ya tanggapannya untuk race kali ini yang kalau buat gue pribadi ini luar biasa banget sih. Untuk dari pas awal start emang apa ya, startnya barengan sama Bang Andi itu. Jadi pas mau masuk ke tikungan bareng, ada yang ngelihat motor Bang Andi ngangkat ban belakangnya, langsung gue ikut keluar. Nah dari situ langsung gue ngerem belakang kan. Nah udah firasat tuh di depan ada sundul bersundul, taunya bener. Nah gue langsung ngerem duluan, masuk di situ. Nah udah dari situ langsung ngikutin Bang Aki. Wah, emang nggak boleh ada miss dikit sih buat buat ngikutin Bang Aki itu. Kalau udah ada miss dikit langsung gapnya lumayan jauh ketinggalannya. Nah waktu lap akhir Bang Aki ngelebar, langsung ngerem duluan daripada late break. Nah bisa, alhamdulillahnya bisa masuk di situ. Dan pas mau masuk di bahan akhir gue ngedev tutup jalur dalam, udah kelihatan nyendul sedikit soalnya. Udah sih gitu. Seru bang, apalagi udah ada di tadi posisi 2 di belakang udah Bang Andi. Wah udah panik bang, udah pasti kekejar itu tadi. Udah ada Bang Andi di belakang tadi, udah kekejar ini. Tahunya Bang Aki ngelebar, jadi gua masuk di situ. Udah sih bang, seru rasanya. Segitu sih bang. Yes, mantap sekali ya Bang. Dika Mantap ini selalu mantap lah di setiap balapannya, udah tidak diragukan dari MXGP dan sekarang turun ke aspal. Luar biasa sekali, langsung memberikan surprising moment untuk kita-kita yang menyaksikan ini dan juga tentunya memberikan warna baru di round terakhir kita ya. Jadi ya selamat untuk Dika Mantap hari ini finish posisi pertama. Kita tunggu nih besok di main race, semoga bisa memberikan kejutan yang lebih hebat lagi karena mungkin Insyaallah bertambah lagi nih untuk para pembalap. Ya, sekali lagi selamat Dika Mantap, posisi pertama yang luar biasa and best of luck untuk main race besok. Thank you Dika. Sama-sama.
Oke, saya lagi itu dia Park Ferme kita. Dika mantap, Akido X dan juga Andi Aul yang berhasil menyelesaikan balapan di posisi 1, 2 dan juga 3 untuk sprint race kita di M1 PC malam hari ini. Yes. Lagi dan lagi ya, mungkin gue udah ngomong ini berapa kali, tapi di setiap balapan pasti ada aja kejutannya, dan inilah yang terjadi di round terakhir di sprint race. Semuanya tidak duga-duga gitu, apalagi dengan munculnya wildcard kita yang luar biasa, menggebrak meja banget. Dan ya, untuk klasemen kita, tanda kutip klasemen sementara sampai sprint race di round ke-15, di mana Andi Aul, champion kita, sudah berhasil mengunci gelar juaranya di Agung Taktamade Championship 2023 dengan 409 poin. Mungkin besok di main race akan bertambah lagi. Di posisi kedua ada Tatego yang sayang sekali tidak balapan hari ini dan nampaknya harus puas ada di posisi kedua dengan 365 poin. Jaraknya yang jauh ke posisi ketiga yaitu Dipo Akbar di 269 poin, tentunya memberikan potensi bagi Tatego sudah mengunci juga ya gelar runner up-nya di posisi kedua, dan juga Dipo yang mungkin akan tetap stay di posisi ketiga karena kita lihat Fadlur di posisi keempat dengan 216 poin juga agak sulit untuk mengejar ketertinggalannya ke Dipo Akbar. Jadi ya, ini dia untuk posisi 1, 2, 3 kita di klasemen untuk M1 PC. Ada Andi Aul, Tatego dan juga Dipo Akbar yang berhasil menyelesaikan atau ya mengunci gelar Champions untuk Andi Aul, dan juga runner up Tatego serta posisi ketiga bagi Dipo Akbar. Yang sayang sekali bagi Tate dan Dipo Akbar ini tidak mengikuti balapan di sprint race yang semoga aja besok akan back on the grid. Untuk Fadlur ada di posisi keempat klasemen dengan 216 poin seperti yang tadi disebutkan. Lalu Kewa ada di posisi kelima dan juga Akido X di posisi keenam, di mana keduanya ini hanya terpaut poin yang sangat tipis sekali, yaitu hanya 5 poin saja. Kewa di 179 dan juga Akido X 174. Jadi mungkin Akido X besok kalau masih bisa ikut balapan ini bisa merebut posisi kelima lah di klasemen. Kalau KWI nggak balapan juga karena hari ini pun tidak balapan. Jadi ya we'll see untuk main race besok. Tapi di posisi ketujuh kita lihat ada Bagus Budiman Ozi mengisi posisi ke-8. Nabil Ashoki yang sayang sekali juga sampai balapan mungkin di awal sampai tengah aja ini ada di posisi ke-9 klasemen, serta Rizky MP yang berangsur naik ke posisi ke-10 di klasemen sementara melengkapi top 10 kita. Dan berpindah ke posisi 11 sampai dengan posisi ke-16 di M1 PC yang saat lagi kita lihat. Dan itu dia Brook Gaming di posisi ke-11, Germanos di posisi ke-12, Superfires di posisi 13, Ikamjo posisi 14, Farel Firstian 40 di posisi 15, dan juga Fauzi Hadi Bintoro melengkapi klasemen kita di posisi ke-16. Dan itu dia untuk klasemen sampai sprint race di round ke-15. Ricardo Tormo Valencia yang sekali lagi selamat untuk Andi Aul selaku champion kita di M1 PC sudah melengkapi berarti tatanan di semua kelas sudah ada ya, champion-championnya sudah terukir. Dan ini dia ya untuk Agung Taktamade Championship 2023, di mana di M2 PlayStation ada tabrak lari. Ya, betul, ada tabrak lari. Di M2 PC ada Ryusei, di M1 PlayStation ada Miki Raiko, dan sekarang di M1 PC ada Andi Aul. Semua nama yang berbeda di setiap kelas, dan ini menunjukkan the fight is a real deal untuk semuanya. Dan semoga saja nanti di musim berikutnya kita akan menyaksikan pertempuran-pertempuran yang seru seperti ini gitu di setiap kelas. Dan tentu saja kita masih menantikan race besok atau pertempuran berikutnya, pertempuran terakhir di musim 2023 ini di Agung Taktamade Championship 2023 untuk main race di sirkuit Ricardo Tormo Valencia di kelas M1 PC yang harusnya akan berjalan 13 lap kurang atau 14 lap. Jadi ya untuk teman-teman semuanya jangan lupa besok kita akan kembali lagi di jam 9 malam untuk menyaksikan main race yang tentunya akan dengan lap lebih panjang lagi, dengan battle yang lebih beragam lagi, dan tentunya para rider yang sudah mulai beradaptasi lebih banyak serta bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahannya di sprint race dan akan memberikan hasil yang semoga saja tentunya lebih baik di main race nanti. Terus dia untuk balapan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk sponsor-sponsor yang sudah mendukung berjalannya event kita di 2023 ini. Ada Agung Taktamade selaku sponsor utama kita dan membuat nama event kita di tahun ini menjadi Agung Taktamade Championship 2023. Ada juga MGPI serta Indomotor Racing yang menjadi media partner kita di musim kali ini. Lalu terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan Motorsport Indonesia di Agung Taktamade Championship ini dari awal sampai round ke-15 kali ini. Sangat-sangat perjalanan yang luar biasa sekali sudah kita lalui, dan besok adalah race terakhir yang akan kita saksikan di 2023 ini sambil menutup tahun 2023 ini juga tentunya. Jadi ya sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk semua rider yang sudah berpartisipasi dan juga
memberikan semua performance terbaiknya. Kita tunggu juga di musim berikutnya untuk mungkin bisa kembali lagi di grid, baik di event apapun itu. Terima kasih juga tentunya untuk semua kru di Motorsport Indonesia, terutama untuk Om Fernando selaku race director, camp director, dan juga yang mengarrange semua event-event kita di musim-musim yang ada. Jadi ya, ini sebuah dedikasi yang luar biasa dari Om Fernando. Dan ya, semoga saja kita pasti terus berkembang lagi dan lagi sampai semakin besar lagi dari Motorsport Indonesia, dan mungkin akan ada event-event yang lebih besar lagi. Jadi itu aja mungkin untuk race kita di sprint hari ini, round ke-15 Agung Tata Mandiri Championship 2023. Sekali lagi besok kita akan kembali di main race pukul 9 malam waktu Indonesia Barat untuk menyaksikan penutup dari Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa follow kami di sosial media, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, ada di TikTok juga di Motorsport Indonesia. Yang mau bergabung bersama kami langsung ke Discord aja, linknya ada di description box. Lalu juga untuk informasi-informasi terkait dan juga terupdate bisa langsung ke website kami di motorsportindonesia.com. Jadi ya, itu dia untuk race kali ini. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi besok jam 9 malam. Sehat-sehat terus untuk semuanya, and see you guys the next race.